Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Om Tani? Kita kembali lagi bersama sahabat Om Tani. Saya Om Tani. Saya asisten Om Tani. Om Tani. Obrolan menarik seputar petani. Oke. Kompak nih Om. Ya. Oke, sahabat Om Tani di mana berada. Kali ini kita akan bahas tentang tikus. Tikus nih, ini hama yang apa ya? Sulit-sulit, susah dikendalikan gitu Om. Jadi beberapa waktu lalu saya pernah menjelaskan bahwa sebetulnya masalah petani itu ada 4 ya. Pada konten sebelumnya ya. Sebelumnya Bahwa petani itu punya masalah besar itu di terutama petani padi ya. Yang pertama adalah kelangkaan pupuk. Oke. Yang kedua adalah tikus. Yang ketiga adalah kelangkaan air terutama di daerah tak ada hujan, apalagi di masa sekarang El Nino. Wah, ya. Kemudian yang keempat adalah harga hasil panen yang relatif dianggap masih rendah dibanding dengan biaya produksi yang relatif tinggi. Gitu. Nah, kali ini kita bahas 1 dari 4 masalah petani itu adalah hama tikus. Saya mendengar dan dapat informasi asisten Om Tani melihat pengalaman petani di Jawa Barat Om. Di Jawa Barat ya. Dari Subang sampai Karawang itu lagi. Subang Karawang ya. Iya. Untuk mengantisipasi tikus itu kan daerah endemik ya. Endemik lah itu. Ya sahabat Om Tani, kita ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman, nanti kita share ya. Kalau sahabat Om Tani punya pengalaman yang lain, bisa nanti diberi komentar supaya petani lain juga yang punya masalah yang sama bisa mengikuti. Nah, kita di sini hanya membahas 1 di antara sekian banyak cara petani mengatasi hama tikus. Ini biayanya besar, tapi mungkin adalah salah satu cara. Coba jelaskan. Sahabat Om Tani, kemarin itu pas kebetulan kita kunjungan ke Jawa Barat dari Subang, Karawang, ya mungkin daerah-daerah Pantura lah Om, Pantura Jawa Barat itu. Nah itu memang endemis, setiap musim biasanya serangan tikus banyak. Kalau kita tahu tikus ini kan binatang yang cerdik ya, unik lah Om Mas, dan pintar juga gitu. Jadi dia cara makannya itu kalau di lahan petani itu di bagian tengah ya Om ya, kalau Om Tani lihat ya Om ya. Nah biasanya tuh tikus tuh menyerangnya di lahan, di tengah-tengah lahan sawah padi. Nah tikus ini beda-beda Om. Ada tikus sawah, ada tikus yang perumahan itu tuh beda-beda. Nah khusus untuk tikus sawah ini kalau nggak salah namanya Ratus argentiventer nama ilmiahnya gitu. Nah itu tuh pengendaliannya petani ini sampai gropyokan Om. Jadi nyerang kumpul kelompok tani, terus sarangnya digropyok gitu. Ada juga pengendalian pakai racun. Jadi racun biasanya dicampur sama nasi atau apa, atau gabah, nanti masuk ke situ makan. Disukai tikus lah. Itu jadi makan itu. Terus ada juga yang pakai burung hantu. Itu juga ada. Nah, yang unik di Subang sama Karawang ini itu menggunakan pembatas sawah. Pembatas sawah dengan menggunakan plastik. Plastiknya agak tebal sih. Plastik yang kayak tempat gula pasir itu, plastik bening. Plastik bening. Ini plastik bening. Nah biasanya digunakan untuk ngusam mereka Om, petani itu. Jadi biasa sih berapa sih 1 meter ya, 1,5 meter ya itu. Uniknya di sini nih pasang di pinggir sawah itu Om. Pinggir sawah, sawahnya dia. Jadi mengelilingi sawahnya dia, biar tujuannya tikus nggak masuk ke sawahnya dia. Itu aja tujuannya. Kayak dipagari lah ya. Dipagari. Kalau kita diskusi sama petani itu lebih mending ini Om, lebih mending kita mengendalikan bikin pagar dibanding kita diserang sama tikus itu. Tapi kan pengalaman kita ya, tikus itu kan jangkauannya jauh. Bisa sampai 4 km, radius 4 km. Jadi kalau lubangnya ada di sini, dia bisa jalan sampai 4 km. Nah, bagaimana dengan sawah di sekitarnya juga? Apakah dia pakai juga atau? Nah, sawah sekitar itu nggak pakai. Jadi sawah yang Pak Haji itu aja, lupa saya namanya Pak Haji siapa. Lupa
Pak Haji Yang itu jelas bukan Haji Ali kan? bukan. Pak Haji itu dan puluhan hektar Om. Puluhan hektar itu dikasih pagar itu. Terbukti sekitarnya habis atau? Terbukti. Terbukti sekitarnya yang nggak pakai itu tikus masuk. Nah kalau yang itu tikusnya nggak bisa masuk pakai itu. Yang lain, petani yang lain nggak punya alasan untuk pakai juga. Nah itu karena mahal sih Om. Oh biaya. Biayanya mahal Nah, sih. itu dia. Salah satu ini menarik lah. Dan ada juga saya wawancara juga Om waktu pas kunjungan itu ada petani. Saya nggak bisa ngemagerin itu. Tapi saya punya keahlian menembak Om. No. Jadi setiap malam dia menembak. Nembak tikus. Nembak tikus. Senapan, pakai senapan. Di Kabupaten Karawang itu terkenal memang pembunuh tikus memang. Jadi dia di rumahnya punya senapan. Senapan itu malam-malam jam 3 subuh itu memburu tikus dia. Nah itu saya nanti kita lihat video tayangannya nanti ada wawancara. Nonton sampai habis ya. Sampai habis ya. Tikus merupakan hama dapat meresahkan bagi petani di kala musim tanam padi tiba. Ancaman tersebut dapat terjadi setiap musim mulai dari masa persemaian hingga panen. Kerusakan yang ditimbulkan dapat berdampak cukup luas dan akhirnya petani rugi. Area Pantura Jawa Barat seperti Karawang, Subang, Indramayu merupakan area endemis untuk serangan tikus sawah. Banyak wilayah dari kabupaten tersebut yang langganan setiap musim tanam sawahnya diteror oleh hewan mamalia cerdik ini. Solusi unik dan menarik dilakukan salah satu petani di Kabupaten Karawang yaitu membentangkan pagar plastik untuk mengelilingi sawahnya. Cara pengendalian ini ada yang menyebutnya LTBS atau Linear Trap Barrier System, yang merupakan cara mengendalikan tikus agar tidak bisa masuk ke lingkungan sawah. Sistem ini termasuk salah satu solusi terbaik bagi petani walaupun jika diperhatikan dari biaya yang dibutuhkan akan terasa besar. Ada pula cara pengendalian lain yang sangat unik, yaitu dengan memanfaatkan tembakan senapan angin yang dilakukan oleh Pak Haji Dadang sebagai petani untuk menyelamatkan lahannya dari serangan tikus. Mari kita simak keterangannya. Kalau Gembarang itu sebetulnya pemerintahan menggerakkan ke masyarakat. Ternyata itu kan tidak ada. Jadi itu kehendak masing-masing bergeraknya. Jadi kalau saya itu istilahnya bergerak sendirilah. Caranya ditembakin tiap malam, pakai senapan. Habis maghrib sampai jam 10 malam. Di jam 10 malam pulang, tidur dulu. Nanti 2:30 keluar lagi pagi. Selama 40 malam itu. Kalau diracun itu nggak kelihatan. Nggak kelihatannya apa dapat, apa enggak. Kalau ditembakin tiap malam itu kan makin menurun itu sampai sedikit ketahuan kan. Dihitung tiap malam. Ada 60, ada 40, kadang-kadang itu dapat 90. Ya kesininya makin sedikit dapat 10, 15, 5 ekor, terakhir 3 ekor ya sudah, itu pas 40 malam. Dijumlah semuanya itu jadi 884. Sahabat Om Tani, kalau punya pengalaman, ditulislah di komentar ini. Siapa tahu tulisan Sahabat Om Tani itu bisa membantu petani lain. Betul. Karena begini, ya kalau puluhan hektar dipagari ya saya agak sedikit masuk akal ya. Kalau per peta-peta itu agak bahaya karena tikus itu kan radiusnya 4 km atau 4 hektar persegi. Jadi kalau dia punya lubang di sini, maka dia itu rata-rata tikus makan itu bukan di daerah tempatnya dia pergi jalan ke sana. Balik lagi ke situ. Ini ada penelitian dulu dilakukan di Kabupaten Pindrang. Kabupaten Pindrang itu di Cempa ya kalau nggak salah, ini mudah-mudahan saya nggak salah ya, sahabat Om Tani yang tahu. Waktu itu salah satu penyuluh memasang anting-anting di tikus. Dipasangnya itu kalau tidak salah di Cempa, Kecamatan Cempa. Oke. Pasang anting-anting. Dalam waktu beberapa minggu kemudian ditemukanlah tikus ini di PK Bata. Jadi PK Bata itu jaraknya lumayan jauh loh dari. Ya langsung heboh.
kenapa ada tikus pakai anting-anting. Nah, itu hanya mau menunjukkan bahwa tikus ini bisa jalan Jaraknya jauh. sampai jauh sekali. Jadi kalau ada lubangnya di satu tempat, maka dia itu makannya di tempat yang lain. Ya, sahabat Om Tani, kita hanya menyampaikan satu inspirasi atau satu motivasi dari petani di Kerawang, salah satu dari sekian banyak petani yang punya masalah tikus. Betul. Karena ini masalah tikus ini tadi yang saya sebutkan bahwa ada 4 masalah utama pada tanaman padi, petani padi, dan salah satunya adalah tikus. Karena ini tikus memang sangat membahayakan ketika tanaman sudah mulai tumbuh bagus, 2 bulan, sudah mulai keluar malai, dan hasil serangannya pun juga tidak bisa digantikan dengan malai-malai berikutnya karena sudah ada malai di situ kemudian diserang. Ya, sahabat Om Tani, mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi semua dan jangan lupa untuk memberikan pengalaman-pengalaman lain dalam mengatasi hama tikus. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.